Hai Mama Pal, balik lagi sama aku Andi nih. Udah lama nggak sih nggak denger opening kayak gitu? Pasti kalian bingung, kok nggak ada yang bulat? Karena hari ini kita bakal mengundang salah satu co-host pengganti nggak ya? Dia mau diganti nggak ya si Mas Bruno? Ini kayaknya untuk hari ini aja dulu. Ini kita bakal kedatangan cewek Korea, sumpah. Jadi kalau misalnya kalian penat dengan penampilan Mas Bruno yang bulat itu, maaf ya Mas Bruno. Kali ini kita akan mengundang salah satu teman aku, oke? Ini dia, silakan masuk. Dreng 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 dreng. Annyeonghaseyo 여러분. Hai, aku dari Korea. Kok suaranya Indonesia banget, Mbak? Iya, soalnya aku udah kurang lebih 17 tahun di sini. Aku di Korea itu cuman 5 tahun lah. 5 tahun? Iya, aku sekarang umurnya berapa? Jadi boleh perkenalan diri dulu biar teman-teman tahu nih kamu siapa. Oke, hai semuanya. Perkenalkan aku Dila Cekor. Apaan? Cewek Korea. Cewek Korea. Nggak guys, bercanda. Ini karena pakaiannya itu kayak cewek Korea gitu. Student Korea. Itu dia sendiri sih yang bilang dia dirinya cekor itu, tapi nggak apa-apa. Iya. Makasih banget sudah datang pada hari ini untuk menemani saya di sini. Seneng nggak? Biasa aja lah. Nggak bercanda, aku seneng banget. Aku seneng banget untuk membawakan sesuatu kepada kalian. Tapi lo tahu nggak episode kita apa coba? Mama info dong, ya kan? Gue nonton terus. Emang iya? Berarti lo fans gue ya? Enggak sih, enggak juga. Gue fans Mas Bruno. Hai Mas Bruno. Dia tuh terbang tuh ke langit, ke 8. Emang bisa dia terbang? Dia kan punya sayap sebenarnya. Oh iya. Ya udah gitu deh pokoknya. Oke. Seneng banget hari ini bisa sama Dila. Kita jadi perempuan-perempuan, ciwi-ciwi cantik. Kalau aku dari kebetulan Spanyol. Oh iya. Jadi aku ini cenyol. Oh cenyol, bener cenyol. Oke, kita masuk nih ya ke materi ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu aku habis lihat Dila ini healing ke salah satu pantai, nggak tahu di mana. Itu bagus banget pemandangannya. Emang lo suka pantai, suka laut? Gue suka banget. Gue tuh lebih suka pantai dibanding kayak gunung gitu. Kayak kalau pantai, nggak tahu ya. Kalau misalnya kita ngelihat suara ombak itu menjadi tenang, healing. Dengerin lagu apa? Nobody Gets Me, itu udah pasti. Nobody Gets Me, oke? Tapi emang kalau misal ke pantai gitu lo suka renang atau snorkeling? Gue jujur FYI, gue nggak bisa berenang, gue nggak bisa snorkeling. Terus suka pantai tapi? Ke pantai suka banget, suka banget. Ngapain anjay? Gue suka sama pasirnya, suka sama ombaknya, suka sama boleh. vibes-nya. Kayak jujur gue suka summer. Suka banget gue sama musim panas walaupun bikin hitam ya. Tapi lo guys. snorkeling suka berarti? Snorkeling gue nggak suka. Dia suka. Snorkeling gue nggak suka karena FYI ya guys, gue punya thalasphobia. Kasih tahu apa itu? Oke, thalasphobia itu tuh fobia yang takut pada kedalaman laut gitu. Jadi kan kedalaman laut itu semakin dalam kan semakin gelap ya guys ya. Benar. Nah itu gue takut banget. Terus juga jadi gue snorkeling ikut sih snorkeling, tapi ya udah cuman nyebur aja, keplek gitu, pakai pelampung gitu. Terus juga gue takut sama karang, kan ada juga karang hidup ya. Nah itu sugesti gue tuh, nih karang nih kayaknya pengen Nyaplok lu iya, gitu? nyaplok gue, pengen gigit gue, nah makanya gue takut. Makanya snorkeling tuh gue menjauhi banget dari karang dan gue tidak menyelami muka gue, jadi ya udah nyemplung aja, ya ngeplek aja asal ikut aja udah. Tapi bagus sih kalau misalnya lo ada hobi ke pantai. Kalau gue ini masih bingung nih, lebih suka pantai atau gunung gitu. Nah ngomongin soal pantai ataupun laut itu kan bagus ya. Tapi lo tau gak sih kalau ternyata tuh laut itu lebih luas dibandingkan daratan. Jadi tuh lautan itu di Indonesia itu lebih luas, dia punya sekitar 65% luasnya dibandingkan daratan. Iya sih, yang dari yang gue baca itu memang lo tahu itu iya, yang dari gue baca itu memang lebih luas lautan dibanding daratan. Kalau gue lihat-lihat ada sesuatu nih. Apa sih, pengen ngasih tahu apa sih? Gue tuh mau ngasih tahu lo Dila, ternyata Indonesia adalah surganya penyu. Nyunyu. Penyu ya guys. Itu nyunyu tuh bahasa Korea kan? Iya, nyunyu tuh bahasa Koreanya penyu. Enggak, bercanda. Itu bahasa gue aja.
Iya, Penyu? benar, ha-ha. Serius? Iya. Emang penyu tuh ada berapa macam sih jenisnya? Iya, jadi tuh di dunia itu dia punya 7 jenis macam penyu, tapi di Indonesia dia punya 6-nya ada di Indonesia. Keren Wow, banget kan? Keren banget. Kok bisa banyak gitu sih? Karena lo harus tahu kalau Indonesia itu punya pulau, punya pantai yang cantik banget, yang Kayak aku nyaman, ya. bener, yang nyaman banget bagi para penyu itu. Jadi tuh penyu suka sama yang pulau-pulau yang bersih, dari hiruk pikuk macet, dari keramaian gitu. Tapi tuh sayangnya tuh di Indonesia ini penyu tuh udah terancam punah karena tuh dia dari segi polusi, kan banyak banget polusi ya Indonesia sekarang nih. Terus juga sistem perburuan, satu lagi juga kerusakan habitat, itu yang bikin penyu-penyu tuh jadi ya hampir punah lah. Makanya kita harus menjaga alam ini agar supaya asri dan bersih. Benar banget tuh. Terus gimana sih caranya biar kita tuh tetap melestarikan penyu? Oh, membantu penyu agar tidak punah Ya, lah ya. seperti itu. Jadi tuh sebenarnya dari hal-hal yang kecil dulu aja sih. Contohnya jangan buang sampah sembarangan, apalagi di laut, di pantai. Terus juga jangan sampahnya plastik, karena kan pernah nggak sih dengar berita yang kayak penyu makan plastik itu? Iya. Nah itu kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak gitu. Gitu. Ya setuju banget sih ya, kalau bisa kita ikut kampanye pelestarian penyu. Dan juga kita donasi ke organisasi peduli penyu. Itu bisa juga tuh. Kalau pinter sih. Jadi malu. Namanya juga cekor. Oke. Iya boleh, tadi pokoknya yang udah aku sebutin atau Dila sebutin itu bisa memopal tiru gitu, biar habitat penyu itu makin banyak di Indonesia, jadi jangan punah gitu kalau bisa mah ya. Terus kalau misalnya kalau ada kesempatan lo boleh nih lihat penyu langsung. Jadi tuh di Indonesia tuh ada kurang lebih 4 tempat penyu yang bisa lo datengin. Yang pertama itu ada di Jakarta, itu tepatnya di Kepulauan Seribu. Terus juga ada di mana ya? Ada di Malang, terus juga ada di Bantul, Yogyakarta, sama di Sukabumi gitu. Berarti kalau untuk yang deket dari Jakarta itu bisa ke Kepulauan Seribu dan juga Sukabumi ya? Iya benar, itu paling dekat. Untuk lokasi tepatnya tuh di mana sih? Kalau misalnya di Kepulauan Seribu itu tuh tepatnya ada di Pulau Pramuka. Jadi dia itu harga untuk masuknya sendiri ke penangkaran penyu di Pulau Pramuka itu under 10.000 aja, murah banget kan? Murah, di situ meriah. Muntah nggak? Muntah dong, murah meriah muntah. Jadi di sana lo bisa melihat gimana cara penyu bertelur, juga perawatannya bagaimana sebelum dia kembali dilepas ke habitat alamnya. Pokoknya harganya murah banget, 10.000 aja. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu aja ke Pulau Pramuka. Gitu. Kalau misalnya lo mau ke Sukabumi, kan itu dari Jakarta nih, ke Sukabumi deh. Habis itu namanya adalah penangkaran penyu Pangumbahan, itu ada di ujung genteng. Di sana lo bisa melihat cara penyu bertelur sampai nanti dilepasin setiap sorenya. Itu harganya 10.000 aja. Dan harga tiket itu udah sama masuk ke pantainya juga. Gitu. Murah banget ya, gue jadi Murah pengen dong. kesana deh. Harus. Nah, kalau misalnya di Bantul dan di Malang, itu tuh lokasinya di mana sih? Kalau di Bantul ada namanya Pantai Goa Cemara. Jadi itu adalah penangkaran penyu hijau dan penyu lekang. Terus kalau misalnya di mana satu lagi? Di Malang. Kalau di Malang itu namanya ada Pantai Watu Leter. Jadi Pantai Watu Leter ini adalah pantai yang sangat amat favorit bagi para penyu. Di situ tuh banyak banget ratusan penyu yang menjadikan pantai itu sebagai habitat dari mereka hidup di sana. Karena pantai itu masih bersih dan jauh dari hiruk pikuk kehidupan masyarakat gitu. Gue sempet tuh waktu itu, gue sempet ke Malang, gue pengen banget ke pantai, tapi gue nggak tahu nama pantainya apa. Tapi pantai itu tuh kalau di Malang itu emang rata-rata pantainya tuh jarang Jauh-jauh banget ya? Jauh ya, pantai karena jauh juga, jadi jarang untuk dijamah sama orang juga. Jadi kayak masih sepi, asri gitu. Nah itu kan tadi bagus-bagus banget kan tempat yang udah gue saranin, tapi lo mau kemana nih? Pilih deh. Kalau gue sih lebih tepatnya mending yang deket-deket dulu ya. Mana? Ke Kepulauan Seribu tuh. Benar. Iya Ke nggak Pulau sih? Pramuka berarti lo harus ikut open trip Pulau Pramuka bareng momotrip.co.id. Karena kalau misalnya lo nanti ikut open trip ke Pulau Pramuka bareng momotrip, itu nanti di sana lo bisa lihat penangkaran penyu langsung di sana. Jadi ntar juga ada guide yang ngejelasin langsung kayak ini yang kecil loh, ini yang paling tua gitu-gitu. Oh iya, wah seru banget sih. Seru Kayaknya gue
mau ikut deh open trip sama Momo Trip ke Pulau Pramuka. Bener banget. Jadi buat Momopal dan Dila juga jangan lupa buat mengunjungi websitenya Momotrip di momotrip.co.id karena di sana kita lagi buka promo juga loh, sensasi malam 3 ke Pulau Pari. Wow, seru Bener. banget. Tapi kalau misalnya kalian mau ke apa namanya Penyu tadi, kalian bookingnya yang Pulau Pramuka ya. Gila lo seru banget Dila hari ini. Makasih banyak ya Karena sudah aku- mengisi hari-hariku. Karena tuh aku lagi bahagia sekali. Kenapa? Gitu. Bahagia aja. Kan kita kalau misalnya kita bahagia itu kan orang lain juga ikut Harus bahagia. ditularkan. Betul. Yang bahagia-bahagia itu harus kita tularkan. Yang sedih-sedih kita ungkapin. Terus lo mau ngomong apa sama fans-fans lo? Oke, buat fans-fans aku, kalian voting terus ya. Semoga aku bisa terus menjadi co-host di Momo Info. Oke, see you, bye.